Perhatikan gambar berikut. Jika berat batang 40 Newton dan berat beban 60 Newton, tentukan besar T1, T2, dan T3. Nah, ini gini ya. Kita tulis dulu yang diketahui. Gayanya kita uraikan semua. Ini kita anggap ada WC deh ya. WC-nya atau berat C-nya itu 60 Newton. Lalu di sini tepat di tengah-tengah, karena tidak ada informasi lain, jadi kita anggap WAB-nya itu tepat di tengah-tengah, nilainya itu 40 Newton. Oke. Selanjutnya, ini kan ada T3 arahnya ke sini, T2 ini arahnya ke sini, lalu ini kita anggap T1. Nah, T2-nya ini kan miring nih. Sudutnya berapa ini? Ya udah kita buat seperti ini aja. Oke, karena di sini 40, ini 40 itu 90, maka di sini udah pasti 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Nah, nanti T2-nya ini harus kita uraikan nih ke sumbu Y, nanti jadi T2 sin 45 derajat, lalu yang di sampingnya sudut atau ke sumbu X juga sama aja. Nanti ini T2 cos 45 derajat. Oke. Nah, pertama kita tinjau dari titik C dulu. Pada titik C konsepnya sama karena dia seimbang, berarti nanti sigma Fy itu sama dengan 0. Yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Jadi T2 dikalikan dengan sin 45 derajat sama dengan WC. Itu ya, yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Jadi T2 dikali dengan akar 2 per 2 sama dengan 60. Maka T2-nya sama dengan 120 per akar 2. Dirasionalkan kali akar 2 per akar 2, maka T2-nya sama dengan 60 akar 2 Newton. Oke, kita ketemu nih T2-nya. Masih di titik C, kita tinjau pada sumbu X. Berarti sigma Fx sama dengan 0. Yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Yang ke kanan sama dengan yang ke kiri. Jadi T1 sama dengan yang ke kiri, T2 dikalikan dengan cos T2 dikalikan dengan cos 45 derajat. Jadi T1-nya sama dengan 60 akar 2 dikali akar 2 per 2. Maka nanti nilai T1-nya sama dengan 60 Newton. Gitu ya. Nah, sekarang setelah kita selesai di titik C, maka kita lanjut ke titik B. Nah, titik B ini kan sebuah engsel atau poros, atau dia nanti berputar, berotasi. Maka di titik B nanti bukan sigma Fx atau sigma Fy, tapi di sini nanti sigma torsi di titik B-nya itu harus sama dengan 0, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ada dua gaya yang miring nih. Gaya WAB sama gaya T3 yang tidak tegak lurus dengan batang AB. Ini harus kita proyeksikan ke sini nih. Nah, sudut di sini ini kan 45 derajat. Sama dong kalau kita ubah menjadi segitiga siku-siku 45 45, lalu yang di sini 90 derajat. Jadi di sini nanti ini kita WAB karena posisinya menjauhi sudut, maka pakainya sin nih. Sin 45 derajat. Nah, selanjutnya T3-nya juga sama. Kita proyeksikan agar dia tegak lurus dengan batang AB. Karena dia tegak lurusnya menjauhi sudut 30 derajat, jadi di sini T3-nya dikalikan dengan sin 30 derajat. Oke? Jadi pada titik B nanti yang mempengaruhi itu adalah WAB sin 45, T3 sin 30, dan ingat ada T2 yang arahnya ke sini tadi, jangan sampai lupa. Nah, perhatikan sekarang. WAB sin 45 itu kan nanti kalau kita putar terhadap terhadap poros B berarti dia searah jarum jam. Jadi kita tulis dulu WAB dikalikan dengan sin 45 derajat dikalikan dengan jarak dari titik B sampai gaya WAB itu kan tepat di tengah-tengah ya, jadi setengah L.
Selanjutnya T2 ini arahnya ke sini ya, jadi muternya juga searah jarum jam. Berarti ditambah T2 karena sudah tegak lurus jadi tidak perlu diuraikan atau diproyeksikan, dikalikan dengan jaraknya antara T2 dengan B itu adalah L atau panjang batang AB-nya. Selanjutnya T3 sin tetanya, sin 30-nya ini berlawanan jarum jam. Berarti di sini minus T3 dikalikan dengan sin 30 dikalikan juga sama ya, posisinya T3 itu tepat di titik A atau jarak antara A dan B itu adalah L. Oke, disama dengankan 0, jadi sama dengan 40 dikali dengan akar 2/2 dikali dengan setengah ditambah setengah L ya, setengah L ditambah T2-nya tadi 60 akar 2 dikalikan dengan L, langsung kita pindah ruas ya, jadi T3 dikalikan sama dengan T3 dikalikan dengan setengah L. L-nya boleh kita coret semua. Oke, kita coret semua, maka hasilnya nanti 10 akar 2 kali 60 akar 2 sama dengan setengah T3. Sorry ya, ditambah ini ya. Jadi 70 akar 2 sama dengan setengah T3. Maka T3-nya dikali silang jadi sama dengan 140 akar 2. Satuannya Newton, gitu ya.